Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Nimade Tirta Puspaningsih dengan NIM 2309511106. Dari kelas ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum bakteriologi dan mikrobiologi yang telah saya lakukan. Mulai dari pembuatan media, menginokulasikan bakteri, mengidentifikasikan bakteri, dan menguji resistensi antibiotik dari bakteri tersebut. Baik, pada praktikum yang pertama yaitu menginokulasikan bakteri. Nah, adapun sampel yang digunakan yaitu adalah hati ayam. Nah, alat yang digunakan yang pertama itu adalah John Petri, autoclave, inkubator, bunsen, jarum ose, dan magnetic stirrer. Sementara bahan-bahan yang digunakan yaitu nutrien agar atau Na, dan eosin methylene blue agar atau EMBA. Lalu metode kerjanya, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang kedua mempersiapkan media agar dan memastikan media tersebut siap digunakan dan steril. Lalu yang ketiga, ambil sampel mikroorganisme yang akan diinokulasikan menggunakan jarum ose dan pastikan jarum ose itu steril dengan memanaskan ujungnya di bunsen. Lalu, buka cawan petri yang telah terisi agar dan inokulasikan sampel mikroorganisme yang sudah diambil tadi ke permukaan media agar dengan cara meneteskan ataupun menggoreskan dengan jarum ose. Lalu, tutup kembali cawan petri dan hindarkan cawan petri tersebut dari kontaminasi. Lalu, inkubasikan cawan petri yang telah diinokulasikan tersebut dengan suhu yang telah ditentukan. Nah, proses inkubasi ini dilakukan dalam inkubator. Nah, setelah periode inkubasi selesai, maka bisa diamati hasilnya. Hasil dan pembahasan. Media isolasi yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu adalah nutrien agar atau Na dan methylene blue agar atau EMBA. Nah, nutrien agar merupakan media padat universal yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri. Media ini mengandung karbohidrat dan protein dari ekstrak daging serta pepton yang sesuai dengan kebutuhan sebagian besar bakteri. Sedangkan EMBA merupakan media padat yang selektif dan diferensial. Media ini digunakan untuk mengisolasikan dan menumbuhkan bakteri gram negatif. Media EMBA mengandung pankreas-gelatin, eosin, laktosa dipotasium fosfat, dan methylene blue. Methylene blue akan menghambat pertumbuhan bakteri gram positif sehingga hanya bakteri gram negatif saja yang akan tumbuh di media EMBA. Pada praktikum kali ini menggunakan sampel hati ayam dan media Na serta media EMBA. Nah, hasil inkubasi itu menunjukkan bahwa pada media Na dan media EMBA tumbuh koloni bakteri. Nah, koloni bakteri pada media Na memiliki warna putih tetapi tidak dapat diidentifikasikan karena media Na merupakan media universal. Sedangkan koloni bakteri pada media EMBA itu merupakan bakteri gram negatif. Nah, pada koloni di media EMBA ini terdapat perbedaan warna, yaitu warna transparan dan warna merah muda. Bakteri dengan warna merah muda ini menunjukkan bahwa bakteri tersebut dapat memfermentasikan laktosa tapi dengan lambat. Sementara bakteri dengan warna transparan ini merupakan indikator dari bakteri yang tidak dapat memfermentasikan laktosa. Setelah dilakukannya inokulasi, praktikum dilanjutkan dengan melakukan pewarnaan gram dan uji katalase pada bakteri. Adapun alat yang digunakan yaitu objek glass, bunsen, jarum ose, pipet tetes, serta mikroskop. Sementara itu, bahan yang digunakan, isolat bakteri yang telah kita inokulasi tadi, Aquades, pewarna kristal violet, Lugol, aseton, pewarna safrani 0,25%, hidrogen peroksida 3%, serta minyak emersi. Adapun metode kerja dari pewarnaan gram yang pertama yaitu ambil sedikit isolat bakteri pada cawan petri dengan menggunakan jarum ose, lalu usapkan pada objek gelas kemudian difiksasi. Teteskan 2-3 pewarna kristal violet pada objek gelas yang telah berisi bakteri, lalu diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, cuci dengan Aquades lalu keringkan. Selanjutnya, tetesi dengan beberapa tetes larutan Lugol, lalu tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, cuci lalu keringkan. Lalu, sirami permukaan objek gelas dengan aseton selama 30 detik, lalu cuci dengan Aquades, kemudian keringkan. Selanjutnya, tetesi dengan beberapa tetes pewarna safranin, lalu tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit, cuci dengan Aquades dan keringkan. Yang terakhir, tetesi preparat dengan minyak emersi, lalu amati di dalam mikroskop. Adapun prosedur kerja dari uji katalase yaitu yang pertama, ambil sedikit isolat bakteri menggunakan jarum ose, lalu usapkan pada objek gelas. Yang kedua, teteskan H2O2 3% pada gelas objek. Yang terakhir, amati gelas objek lalu lihat apakah ada gelembung udara atau tidak. Hasil dan pembahasan pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasikan bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif akan menghasilkan warna ungu, sementara bakteri gram negatif akan menghasilkan warna merah. Nah, hasil dari pewarnaan bakteri yang telah kita lakukan itu menghasilkan adanya warna merah. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri yang diujikan merupakan bakteri jenis gram negatif. Nah, pengamatan secara mikroskopis dilakukan dengan mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Dapat diamati bahwa bakteri tersebut memiliki bentuk kokus atau bulat seperti bola-bola kecil. Adapun susunan bakteri yang diujikan itu ada monokokus, diplococcus, serta streptococcus. Hasil dan pembahasan uji katalase. Uji katalase merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui suatu bakteri termasuk ke dalam kategori bakteri yang dapat memecah H2O2 menjadi oksigen.
Uji katalase ini dilakukan dengan meneteskan larutan H2O2 pada preparat yang telah dioleskan oleh bakteri. Uji ini dikatakan positif jika hasil akhirnya membentuk gelembung-gelembung udara. Nah, dalam praktikum kali ini, preparat tidak menunjukkan adanya gelembung udara. Hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri yang diujikan tidak termasuk ke dalam kategori bakteri yang dapat memecah H2O2 menjadi oksigen. Setelah melakukan pewarnaan gram dan uji katalase, bakteri harus diidentifikasikan lebih lanjut dengan menggunakan uji biokimia dan uji gula-gula. Uji biokimia yang dilakukan yaitu menggunakan media TSIA, SIM, MRVV, dan SCA. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama, jarum ose, bunsen, alkohol 70%, tisu, tabung reaksi, tabung Durham, inkubator, media TSIA, media SIM, media MRVV, media SCA, glukosa, dan laktosa. Adapun metode kerjanya, yang pertama yaitu pada media TSIA atau triple sugar iron agar. Yang pertama yaitu panaskan jarum ose lalu tunggu sampai dingin. Yang kedua, ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dengan tusukan pada bagian tegak, kemudian angkat ose lalu usapkan pada bagian miring media. Yang ketiga, inkubasi dalam suhu 37 derajat Celcius selama semalaman, lalu amati dan catat hasilnya. Lalu, metode kerja pada media SIM. Yang pertama, yaitu panaskan jarum ose lalu tunggu sampai dingin. Yang kedua, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada media SIM. Yang ketiga, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Lalu, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri harus ditetesi dengan reagen COVAX. Metode selanjutnya menggunakan MRVP media. Yang pertama, itu panaskan jarum ose lalu tunggu sampai dingin. Yang kedua, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan ose ke dalam media. Lalu yang ketiga, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Lalu yang keempat, amati bakteri dan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama bisa ditetesi dengan reagen MR ataupun ditetesi dengan reagen VV-nya adalah metode kerja pada media SCA. Yang pertama, yaitu panaskan ose lalu tunggu sampai dingin. Yang kedua, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan ose mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam media, kemudian usapkan pada permukaan miring media. Lalu yang ketiga, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Lalu yang keempat, amati dan catat hasil yang sesuai dengan tujuan dari pemupukan. Metode pada uji gula-gula. Yang pertama, panaskan ose lalu tunggu sampai dingin. Yang kedua, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan ose ke dalam media glukosa dan laktosa. Lalu yang ketiga, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Dan keempat, amati serta catat hasil yang sesuai dengan tujuan pemupukan. Hasil dan pembahasan. Pada praktikum kali ini terdapat 4 uji biokimia dan 1 uji gula-gula. Uji biokimia yang dilakukan yaitu dengan media TSIA atau triple sugar iron agar, SIM atau sulfide indol motility, MRVV atau methyl red phosphorus, dan SCA atau Siemens citrate agar. Uji biokimia berguna untuk mengetahui sifat-sifat biokimia dari bakteri yang akan diuji sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi bakteri. Sedangkan uji gula-gula berguna untuk mengetahui sifat bakteri dalam memfermentasikan karbohidrat dan produksi gas. Pada uji biokimia pertama yaitu TSIA, media yang belum ditanam dan belum diinkubasi memiliki warna oranye kecoklatan. Sedangkan setelah ditanam dan diinkubasi, media mengalami perubahan warna yaitu menjadi kekuningan. Nah, perubahan warna tersebut terjadi ketika bakteri bisa memfermentasikan glukosa menjadi fenol sehingga menghasilkan warna kuning pada bagian dasar. Nah, jika bakteri tersebut tidak dapat memfermentasikan glukosa, maka tidak akan terjadi perubahan warna. Nah, dapat diidentifikasikan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri Escherichia coli. Lalu, pada media SIM, media yang belum ditanami oleh bakteri dan diinkubasi itu memiliki warna kuning keruh dan tanpa adanya cincin di bagian atasnya. Nah, media yang telah ditanami bakteri dan diinkubasi memiliki warna kuning keruh dan saat ditetesi dengan reagen COVAX itu terbentuk cincin berwarna merah pada bagian atas media. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri yang ditanam adalah bakteri Escherichia coli. Terbentuknya cincin merah pada bagian atas disebabkan oleh adanya fermentasi H2S sehingga terbentuknya indol. Pada uji menggunakan media MRVV, media yang belum ditanam dan diinkubasi itu memiliki warna kuning cerah. Nah, media yang telah ditanami dan diinkubasi akan mengalami perubahan warna pada bagian atasnya, yaitu menjadi warna merah setelah ditetesi dengan reagen MR. Perubahan warna tersebut dikarenakan bakteri dapat memfermentasikan glukosa menjadi virupat dan memiliki hasil akhir asam laktat dan CO2. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri yang diidentifikasikan adalah bakteri Escherichia coli. Pada media SCA, media yang belum ditanami bakteri memiliki warna hijau dan setelah ditanami bakteri dan diinkubasi, media tidak mengalami perubahan warna. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri yang diidentifikasikan merupakan bakteri Escherichia coli karena ia tidak menggunakan sitrat sebagai sumber karbonnya. Lalu pada uji gula-gula, media yang belum ditanami oleh bakteri itu memiliki warna biru cerah dan tidak memiliki gelembung gas.
Nah, media yang telah ditanami bakteri dan diinkubasi itu mengalami perubahan warna menjadi warna biru kekuningan dan pada bagian dalam tabung durhamnya itu terdapat gelembung gas. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri yang diidentifikasi mampu untuk memfermentasikan karbohidrat. Nah, Escherichia coli merupakan salah satu bakteri yang dapat memfermentasikan karbohidrat. Dilakukannya pengidentifikasian bakteri menggunakan uji biokimia dan uji gula-gula dilanjutkan dengan menguji resistensi antibiotik pada bakteri tersebut. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu Muller Hinton agar, cotton swab yang steril, biarkan bakteri, reagen McFarland 0,5, boilen, pepper dish, alkohol 70%, api bunsen, tisu, dan ose. Metode kerja dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, panaskan ose lalu tunggu sampai dingin. Yang kedua, tanam 3-10 koloni bakteri ke dalam 4 ml boilen. Lalu, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-5 jam. Amati pertumbuhan bakteri, ditandai dengan terjadinya kekeruhan pada media, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McFarland 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan larutan boilen steril sampai kekeruhannya sama, tetapi jika kurang keruh, maka biarkan bakteri akan diinkubasikan kembali sampai kekeruhannya sama. Tanam biarkan bakteri dengan cotton swab steril, usapkan secara merata ke seluruh permukaan medium Muller Hinton agar. Pemupukan dapat dilakukan selama 2-3 kali sampai inokulumnya merata. Lalu tunggu sesaat, sekitar 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotik dalam bentuk pepper dish pada medium agar dengan cara kurang lebih 2 cm di tepi cawan petri. Demikian juga dari pepper dish yang lain. Nah, pada umumnya satu medium itu berisi 5 pepper dish. Lalu, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Dan amati serta catat hasil killing zone yang terbentuk pada masing-masing pepper dish. Masing-masing killing zone dicocokkan dengan killing zone standar, lalu kita dapat menyimpulkan hasilnya. Hasil dan pembahasan. Nah, pada antibiotik kanamisin, diameter killing zone-nya itu didapatkan 2,7 cm atau 27 mm. Nah, hal ini berarti bakteri ini peka terhadap antibiotik dengan jenis kanamisin. Lalu, pada antibiotik berjenis chloramphenicol, diameter killing zone-nya didapatkan 2,6 cm atau 26 mm. Namun, di dalam daerah killing zone itu terjadi pertumbuhan koloni bakteri. Hal tersebut menyatakan bahwa bakteri tersebut resisten terhadap antibiotik jenis ini. Lalu pada antibiotik jenis doxycycline, diameter killing zone-nya yaitu 2,8 cm atau 28 mm. Namun terdapat koloni bakteri. Hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri resisten terhadap antibiotik jenis ini. Lalu pada antibiotik dengan jenis bacitracin, diameter killing zone-nya yaitu 1,9 cm atau 19 mm. Nah, namun di daerah killing zone-nya itu terdapat koloni bakteri. Hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri resisten terhadap antibiotik dengan jenis ini. Lalu pada antibiotik jenis clindamycin, diameter killing zone-nya yaitu 2,3 cm atau 23 mm. Namun, terdapat pertumbuhan koloni bakteri pada daerah killing zone-nya. Hal tersebut menyatakan bahwa bakteri tersebut resisten terhadap antibiotik jenis ini. Lalu, pada antibiotik jenis SXT, diameter killing zone-nya yaitu 2,8 cm atau 28 mm. Nah, namun pada daerah killing zone-nya itu terdapat koloni bakteri. Hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri ini itu resisten terhadap antibiotik jenis SXT. Kesimpulan yang didapatkan dari keempat praktikum ini yaitu sampel hati ayam itu ditemukan koloni bakteri. Nah, adapun pewarnaan gram dari koloni bakteri tersebut menunjukkan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif. Dan setelah diamati secara mikroskopis, bakteri tersebut memiliki bentuk kokus. Nah, dilakukan kemudian uji biokimia dan uji gula-gula, dapat diidentifikasikan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri Escherichia coli. Lalu, dilakukan uji resistensi pada antibiotik, dan hanya antibiotik dengan jenis kanamisin saja yang peka terhadap bakteri E. coli yang terdapat pada sampel hati ayam. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye bye semua.